Sejauh mata memandang, hamparan luas membentang di Kecamatan Pebayuran. Dari kata bayur, bermakna salah satu jenis kayu berkualitas. Nama Pebayuran mengindikasikan tanah yang subur, sehingga hasil pertaniannya pun makmur. Di Pebayuran terdapat lebih dari 6.800 hektar sawah, tersebar di 12 desa dan diolah oleh kurang lebih 5.000 orang petani. Lokasinya masih termasuk Kabupaten Bekasi, namun aksesnya lebih mudah lewat Karawang. Lokasi ini sebenarnya cukup dekat ke kota besar, bahkan ke pusat pemerintahan di DKI Jakarta. Meski begitu, para petani di sini masih banyak yang terkendala masalah KTP. Apakah persoalan KTP mempengaruhi pekerjaan seorang petani? Tentu saja. Pasalnya, untuk membeli pupuk bersubsidi, banyak petani yang mengeluh birokrasinya sangat rumit. Yang sangat kami sedih itu ketika kami mau pemupukan. Karena pemupukan itu pupuknya birokrasinya sangat sulit, berbelit-belit. Kami harus masuk RDKK. RDKK sementara kita wajib ke BPP, Balai Penyuluh Pertanian. Inputlah data. Kan terkadang KTP itu ada, KTP dan KK itu ada invalid, tidak terdata. KTP atau KK yang dinyatakan invalid tersebut otomatis akan ditolak oleh sistem, sehingga petani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi. Padahal dokumen kependudukan tersebut dibuat di kelurahan setempat. Pada saat penyusunan RDKK itu kadang-kadang ada nik invalid yang jadi aneh karena masyarakat buat KK sendiri ke pemerintah, dikeluarkan oleh Dukcapil, tapi anehnya ketika di input sistem bisa terjadi invalid gitu. Nah, otomatis tuh mereka yang invalid itu tidak tercatat sebagai penerima pupuk di RDKK. Pertanyaannya, apakah dengan mereka telah mendaftarkan diri dan tidak tercatat, subsidinya jadi hilang? Hak atas subsidi jadi hilang di pupuk bersubsidi. Padahal mereka sudah berupaya, karena sistem aja yang salah, akhirnya mereka tidak tercatat seperti itu. Syaratnya untuk membeli pupuk bersubsidi, yaitu petani harus tergabung dalam kelompok tani atau POKTAN, lalu menyusun ERDKK, Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok, menginput syarat identitas berupa KTP, termasuk menginput luas sawahnya. Tantangan terbesarnya ya berarti menjembatani ya antara petani ya, dan pupuk, ya, masalah aturan-aturannya yang terkadang agak bertabrakan lah. Bahkan setelah memasukkan data KTP ke RDKK, hanya pemilik KTP sendiri yang boleh datang ke kios untuk membeli pupuk. Tidak dapat diwakilkan kepada anak atau anggota keluarga lainnya. Sering terjadi, petani yang KTP-nya terdaftar sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Atau lokasi kios sangat jauh, sehingga terkendala biaya dan sarana transportasi. Dalam kondisi tersebut, sulit bila pembelian pupuk tidak bisa diwakilkan kepada anggota keluarga lainnya. Kendala lain adalah banyaknya sawah di Pebayuran yang lahannya dimiliki orang ber-KTP di luar daerah, seperti Jakarta, Cikarang, Karawang, dan lain-lain. Belum lagi para petani yang sudah lanjut usia, merasa sangat kesulitan bila harus berurusan dengan sistem administrasi dan aplikasi mobile di ponsel. Solusinya mungkin dipikirin lagi jalan yang lebih simple. Artinya seperti gini deh, jangan jauh kita beli BBM misalnya harus ada barcode kan. Mungkin itu lebih baik, jadi barcode itu bisa dibawa siapa aja, yang penting kendaraan itu yang ada identitas kendaraan tersebut gitu. Jadi kan setelah petani itu tercatat di RDKK, kalau mereka punya barcode bisa dibawa siapapun, yang penting barcode itu kan bisa di-scan, langsung bisa mendapatkan pupuk, mungkin itu lebih simpel itu. Harapan kami ada pemerintah hadir di sana. Pupuk itu harusnya berdasarkan hamparan ya. Berdasarkan hamparan luas lahan, katakan Pebayuran itu ada 6.808 hektar. Terdaftar dan tidak terdaftar di RDKK wajib dapat, karena ini program swasembada pangan. Kalau nanti tidak terdaftar karena aplikasi sehingga sawah tidak dipupuk, swasembada pangan tidak akan tercapai gitu loh. PT Agrinas Pangan Nusantara paham betul masalah ini. Meski pemerintah sudah memberi subsidi untuk 2 jenis pupuk, yakni urea dan NPK, namun syarat dan prosedur memperolehnya memang masih perlu diupayakan agar bisa diakses petani kecil.
Kalau petani yang punya HP, kalau petani yang menengah atau petani yang sudah sekolah mungkin tidak masalah. Tetapi buat petani kecil yang tidak sekolah itu sudah masalah besar itu. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara hadir di tengah-tengah petani Pebayuran untuk mendengar langsung dan berdiskusi membicarakan kemungkinan solusinya. Harusnya negara juga hadir dan memberikan penghormatan kepada teman-teman yang setiap hari sudah ikhlas tulus memberikan punggungnya di silang matahari. Sementara para petani dari Cawas, Klaten, Jawa Tengah tidak menghadapi kendala prosedur mendapatkan pupuk bersubsidi karena mereka sudah lama menerapkan metode pertanian alami sehingga tidak perlu menggunakan pupuk urea maupun NPK pabrikan. Mereka bahkan tidak perlu membeli pupuk apapun. Heri Tukimin dan Selamat Terhayu, para petani dari Klaten yang sudah membuat dan menggunakan pupuk dan pestisida alami, ikut datang ke Pebayuran guna membagikan ilmunya. Bersama rekan-rekan dalam kelompok tani, mereka membuat dan memakai pupuk alami sesuai yang dipelajari dari metode Nusantara. Pupuk dan pestisida alami ini dibuat sendiri menggunakan bahan-bahan tumbuhan yang ada di sekitar rumah atau lahan dengan cara yang murah, mudah, dan sederhana. Keong kami jadikan mol, Pak, mikroorganisme lokal. Jadi cukup sederhana sebenarnya. Keong yang ada itu kita kumpulkan, kita gebuk saja, nggak perlu pakai lembut-lembut, nggak perlu. Kemudian ditaruh di tong, dikasih bakteri, kasih air kelapa, kemudian kasih leri, sama tambah molase, tetes tebu itu sudah sangat cukup. Nanti di 14 hari berikutnya sudah bisa diaplikasikan untuk membantu pH tanah, Bapak. Tanpa basa-basi, Heri maupun Selamat langsung akrab dengan Pak Haji Sarli, petani tuan rumah dan rekan-rekan petani Pebayuran. Percakapan pun bergulir, berbagi pengalaman soal pertanian. Di sini saya sangat terharu sekali bahwa di Bekasi saya baru kali ini melihat luasan lahan yang sangat luar biasa. Ya, di sini petani satu orang bisa pegang sekitar 90 sampai 100 hektar. Kalau di kami itu sudah sekian satu kelompok tani. Heri, Selamat, dan ratusan kelompok tani yang sudah menerapkan metode alami boleh jadi sudah bebas dari kendala rumitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Bahkan metode alami ini menekan biaya pertanian hingga 80%, sehingga keuntungan yang mereka peroleh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan petani dengan metode konvensional. Namun, masalah pertanian tidak hanya perkara pupuk. Harga jual hasil panen, penanggulangan hama, hingga soal distribusi hasil pertanian masih harus terus diperjuangkan solusinya. PT Agrinas Pangan Nusantara akan terus mengupayakan berbagai solusi agar ketahanan pangan nasional dapat terwujud dan petani Indonesia makin sejahtera. Petani sejahtera, negara berdaulat.